Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri wadi wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Tanjung 02, yaitu Ibu Haji Nafsiyah SPD PMPD, yang mana perlu Bapak Ibu ketahui, Ibu Kepala Sekolah kita itu sangat, kalau menurut saya sangat bagus, sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti yang saya lakukan saat ini ya, di kegiatan CGP. Buktinya kita sudah ada 2 orang guru. Berkat dukungan beliau sekarang sudah menjadi kepala sekolah, dan bahkan tahun kemarin juga ada teman kita yang sudah lulus di CGP angkatan 8. Nah sekarang saya lagi di CGP angkatan 10. Maka dari itu mumpung kepala sekolah kita selalu mensupport, selalu mendukung, ayo Bapak Ibu ikut program guru penggerak. Ayo Pak Soleh ikut. Biar semangat semuanya, biar tertular semua. Mudah-mudahan tahun besok juga ada di kita Bu Nurjana. Kemarin selesai tes wawancara ya Bu. Mudah-mudahan beliau lulus juga. Amin. Jadi ada tongkat estafet yang selalu bergantian di SD Tanjung 02 ini. Dari Bu Sekar, Bu Eti, Pak Weng ke saya, nanti ke gurunya, mudah-mudahan ke yang lain menular. Ya. Terus yang saya hormati juga Bapak Ibu guru hebat, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini untuk mendengarkan tentang pemaparan diseminasi penerapan budaya positif pada lingkungan belajar. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kesediaan Bapak Ibu di sini meluangkan waktu di sini menjadi ladang ibadah, menjadi ladang pahala buat kita semua. Nah, kita lanjut. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin ini sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Sejak saya SD juga sering dengar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ingaso Sungtulodo ing madya mangkarsa tuturi handayani. Tuturi handayani saya sering terngiang-ngiang terus itu waktu zaman SD. Tuturi handayani. Ternyata saya baru paham itu sekarang apa artinya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa arti pemahaman Ingarso Suntulodo Imadya Mampu Karsa Tuturi Handayani? Ada yang udah paham artinya? Mungkin Pak Ahmad? Di depan menjadi teladan, di tengah menjadi pembimbing, di belakang menjadi pengayom. Yang Lingaso Sungtulodo di depan itu menjadi teladan. Ingmadya Mangkarsa di tengah itu menjadi mengasih ide. Dan Tuturi Handayani di belakang sebagai pendorong. Dan itu
arti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan dan pengajaran. Ya. Ada yang tahu pendidikan itu apa, pengajaran itu apa? Ahmad mungkin? Pengajaran itu bagian dari pendidikan. Pengajaran itu bagian dari pendidikan. Ya. Kalau pendidikan? Kalau pendidikan itu yang jauh lebih luas, bukan cuma praktek transfer ilmu di kelas, tapi juga suri tauladan dan sebagainya. Jadi pengerti ya, akhlak ya, karakter ya. Jadi pendidikan dan pengajaran itu sebagian dari pendidikan. Ya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menuntun, pendidikan yang kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti. Pendidikan yang menuntun, artinya menuntun, ya. Menuntun itu mengajak, mengayomi. Ya. Bahkan kita sering mendengar dulu istilah anak itu sebagai kertas kosong. Kita yang harus mencetaknya, kita yang harus bagaimana menggambarnya. Ya. Apa yang kita gambarkan akan menjadi itu, anak itu akan ke depannya, padahal itu salah. Ya. Ibu sering dengar kan, anak itu sebagai kertas kosong, guru yang harus menggambarnya, anak itu mau jadi apa? Padahal anak itu bukan sebagai kertas kosong, anak itu sudah mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Ya, tinggal kita menebalkannya, menuntunnya. Ya, kalau kita otoriter, kalau kita memaksakan kehendak kita, bakat yang dipunyai anak itu tidak sejalan. Ya, jadi kita itu harus menuntun, mengajak, menebalkan. Ya. Contoh di kelas 5, anak itu udah mempunyai bakat dan minat tentang seni, kita paksakan buat di olahraga, itu kan otoriter namanya ya, atau memaksakan kehendak. Apakah anak itu akan senang ke olahraga? Tidak, kita cuma menebalkan bakatnya, bakat anak aja. Seni kita poles seninya. Selama ini kita memahami itu kan anak itu sebagai kertas kosong, ya kan? Padahal anak itu adalah ibarat kertas itu udah ada gambar, kita tinggal menebalkannya, udah punya bakat dan minat, kita tinggal membimbingnya. Terus kodrat alam dan kodrat zaman. Kita belajar itu harus mengetahui kodrat alam, keadaan, lingkungan masyarakat. Kita berada di lingkungan pedesaan. Ya. Masa kita berada di lingkungan pedesaan, kita mengajarkan tentang bagaimana naik kereta cepat, bagaimana kita berkendara menaiki transportasi massal dengan baik. Kalau kita biasanya adanya di anak kita ada di pegunungan. Kalau kita ada di pegunungan, di persawahan, ya kita mengajarkan anak itu bagaimana cara kalau kita misalnya menanam sayuran, ya. Kalau kita keadaannya ada di pegunungan, kita mengajarkan tentang bagaimana menggunakan transportasi massal dengan baik, itu tidak akan nyambung dengan kodrat anak tersebut. Terus kodrat zaman, kita harus menyesuaikan pembelajaran kita dengan zamannya. Makanya kan kenapa kurikulum harus dirubah sih? Kenapa kurikulum berubah-ubah? Ya mengikuti perkembangan zaman. Ya tidak jalan tepat, karena zaman kita sekarang zamannya teknologi. Ya, kalau kita masih menggunakan pembelajaran jadul, kita akan ketinggalan. Zaman anak kelas 1 SD sekarang udah jago main gadget,
Anak kelas 2 SD ini kalau jago main media sosial, gurunya tidak menguasai, kita akan ketinggalan sama anak. Kalau masalah pembelajaran, anak lebih tahu pengetahuan. Anak saya umur 6 tahun tahu, ya, negara Jerman itu ada di mana, dibunuh apa, karena dari internet tahu tentang masalah, karena sering nonton YouTube segala macam. Kitanya yang masuk ke dunia anak, bukannya anak harus mengikuti kitanya harus masuk ke dunia anak. Anak sekarang zaman ini zaman apa? Zaman teknologi. Oh sekarang ramai anak main TikTok, kita masuk ke dunia anak tersebut, ya. Terus budi pekerti, yang paling penting adalah sekarang itu budi pekerti, ya. Kita harus meningkatkan tentang budi pekerti. Nilai-nilai seorang guru penggerak ada berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, inovatif. Saya yakin nilai-nilai guru penggerak ini sudah ada di diri ibu masing-masing, sudah ada di diri bapak ibu masing-masing. Cuma kita tinggal menebarkannya, ya. Berpihak kepada murid. Tadi seperti yang dijelaskan ibu, pembelajaran itu jangan berfokus pada guru, tapi harus berpihak kepada murid, ya. Reflektif, fungsi reflektif itu tadi ibu telah merefleksikan kegiatan observasi. Itu reflektif kan Pak? Setelah, kenapa kita perlu harus melakukan reflektif? Dengan cara merefleksi, kita akan tahu kekurangan kita. Apakah kita sudah menjalankan? Hari ini kita belajar matematika, ya. Setelah pembelajaran kita melakukan refleksi ya? Ya? Enggak, ya kan? Harusnya kita melakukan refleksi, apa sih kekurangan? Nah, hasil refleksi itu nanti akan kita perbaiki buat pembelajaran berikutnya. Terus mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Kolaboratif. Kolaboratif itu artinya apa? Ya kita ini sekarang lagi berkolaborasi. Tolong besok kita melakukan PMO yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad Hairani. Nanti guru-guru silahkan berkolaborasi dengan Pak Ahmad Hairani. Apa yang kira-kira yang tidak mengerti, tolong disampaikan. Ya. Nah, Pak Ahmad Hairani sebagai coach, ya, sebagai pembimbing. Ya. Terus inovatif. Saya yakin Bapak Ibu dalam pembelajaran sudah melakukan inovasi-inovasi yang terbaik buat pembelajaran di kelas. Cuma kita secara tidak langsung belum sadar bahwa nilai-nilai ini udah ada di nilai seorang guru penggerak. Kita udah punya sebelum ada guru penggerak, cuma kita belum, oh ini kita tinggal menebalkannya. Nah, ini yang kita akan bahas, budaya positif. Nah, sebelum melakukan ke budaya positif, saya akan ada pertanyaan pemantik, ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak? Setuju nggak Wika? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Wika setuju? Ya segala macam hukuman setuju nggak menurut Ibu semua? Nggak. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak? Bu Mo setuju? Pemberian setuju. Pak Ahmad? Tapi membersihkan halaman itu Kurang setuju. Kada setuju. Nah yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak? Kurang setuju. Ada setuju, ada yang kurang setuju. Mari kita bahas. Ngarepin duit malah nanti. Nilai-nilai kebijakan universal. Kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulai yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa,
suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, kita mempunyai nilai-nilai kebijakan sebenarnya udah ada, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong, kreatif. Nah, namun ada nilai-nilai kebijakan universal di luar dari kegiatan profil pelajar Pancasila. Ya. Apa aja? Misalnya, menurut Nibo Frimari, program FPYP ya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan. Terus 9 pilar karakter Indonesia. Ternyata sebelum ada P5 ada juga di 9 karakter cinta Tuhan. Ya. Kemandirian, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, ada semua kan ini di profil pelajar Pancasila? Ada kan ya? Cinta Tuhan berarti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Terus ada the 7 essential virtues. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Ternyata nilai-nilai kebijakan itu bukan hanya ada di profil pelajar Pancasila, ada juga di kebijakan universal. Kebajikan, maaf ya. Disiplin positif. Makna kata disiplin. Kita ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu guru? Kalau kata dengar disiplin, apa kira-kira yang ada dulu? 1, mengikuti aturan, tepat waktu, teratur, tertib. Kalau ada kata-kata disiplin pasti pikirannya ke situ kan, tepat waktu. Ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya. Kalau udah ada kata disiplin, pasti ada hukuman. Kalau tidak disiplin, kalau tidak piket kelas, kalau itu kan untuk biasanya kita menerapkan disiplin seperti itu kan. Kalau di fasilitas umum, kalau kita tidak menggunakan helm, kita akan ditilang. Ya, itu kan disiplin. Makna kata disiplin dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan yang menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Otomatis kalau kita udah dengar kata disiplin, kalau kita melanggar, kita kena sanksi, nyaman gak diri kita? Kita nggak menggunakan helm, padahal itu salah kita. Terus kita ditilang. Pasti sepanjang jalan, guru tuh kan akan menimbulkan ketidaknyamanan. Makna kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ya. Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai. Jadi seharusnya disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ada sedikit permainan. Ya. Coba tolong Pak Weng dibagi kertas dan berpasangan, harus berpasangan. Buku pasangannya sama Pak Weng. Kertasnya satu aja Pak Weng ya, satu orang apa dua? Satu apa? Satu orang satu.
Sobek keras yang cari kertas kecil, ya. Gitu. Kalau balik senyum. Ya, silahkan dipilih siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi B. Ya, atau A. Ya A. Sobeklah secari kertas kecil, tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga. Silakan yang kebagian A, tulis yang merasa berharga bagi diri Bapak Ibu. Boleh anak, boleh juga yang berharga anak, boleh suami, boleh tulis yang paling berharga silakan. Boleh mobil, boleh motor. Udah. Nah, tugas yang B, silakan berusaha merebut. Ya, merebut. Boleh dengan cara apapun, boleh merayu, boleh memaksa, boleh pakai kekerasan, boleh apa silakan yang penting berebut. Boleh dengan merayu, boleh dengan nyoblok, boleh dengan boleh coba. Yang A, silakan coba. Ini mimpi. Yang paling berharga yang A coba. Yang B silakan. Kemungkinan jawaban kita akan bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol dalam menutup kepalan? Nah, paham nggak tertib pemberian tadi? Ya. Sebenarnya yang memegang kontrol tadi yang A atau yang B? Yang A. Kenapa? Mempertahankan. Ya, yang B itu berusaha mengambil. Ya. Perubahan paradigma teori berarti hubungannya dengan kedisiplinan yang di sekolah, yang sebenarnya punya kontrol untuk kedisiplinan di sekolah itu adalah murid, bukan guru. Ya, murid. Kalau kita guru berusaha merebut, ya memaksa, kamu harus begini. Kontrolnya itu tetap ada murid. Murid pasti akan mempertahankan. Ya, murid pasti akan mempertahankan. Kalau kita guru memaksakan, kayak tadi direbut, ada guru dengan hukuman. Ayo, yang datang jam 7 dikasih hukuman, ya kan tadi kan dengan itu. Ada dengan sogokan, ayo yang besok datang jam 7 dapat es krim dari bapak, ya kan ya. Nah itu yang punya kontrolnya adalah murid, bukan guru. Selama ini kan kita yang punya kontrol, guru bukan murid. Nah, perubahan parameter kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya orang dewasa itu memaksa. Ya. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Realitas, kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Ya, teori kontrolnya realitas, kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya begitu kan? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
ya, stimulus respon dan teori kontrol. Ya. Jadi kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, kembali nih, baru ketemu yang tadi pertanyaan romantik yang di awal. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu termasuk motivasi eksternal. Biasanya kalau apa yang terjadi apabila kita tidak melakukannya, di ujungnya ada hukuman. Ya. Nah, untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, biasanya itu sama juga motivasi eksternal. Biasanya ini imbalan, ada imbalan. Saya mau melakukan ini karena ada imbalan. Ya, saya mau tertib karena kalau tertib nanti bu guru ngasih bintang. Ya, makanya ada itu motivasi. Nah, motivasi internal, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Eksternal itu dari diri sendiri, dari diri siswa. Ya. Jadi kita bukan dari eksternal, dari luar. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Ya, berarti kalau kita masih diperintah, dianggap kita itu belum merdeka. Ya, tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Contoh kasus, Ibu Sri, ya, guru kelas 2 SD, ya, mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas. Ibu tuh, Bu Sri, dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Sri sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Ibu Sri berpikir cepat dan mengadakan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Sri akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Sri. Sebagian besar murid-murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Rapi tuh setelah ada iming-iming dapat stiker. Hal itu terus dilakukan selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi. Kata Bu Sri, ayo siapa yang dapat sebulan sekali, siapa yang dapat bintang terbanyak akan ibu kasih reward atau apa. Sampai pada suatu saat Ibu Sri sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad tidak mengetahui tentang stiker bintang karena dia ngajar di kelas 6. Bu Sri di lantai 2, keder kan. Pak Ahmad tolong gantikan Bu Sri, nggak masuk, kata ibu kepala sekolah. Dan benar saja pada saat masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Karena Pak Ahmad nggak tahu kalau Bu Sri menerapkan stiker bintang. Apa yang terjadi? Rusuh kan? Mengapa? Karena Pak Ahmad tidak mengiming-imingi stiker bintang. Kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Karena adanya stiker bintang, ada reward, ada hadiah. Makanya mereka mau. Tapi kan kalau tidak ada hadiah, mereka akan kembali ke semula. Ya, temukan permasalahan dari permainan. Hukuman oleh penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik.
karena penghargaan tuh. Ketika guru nulis rapot, ayo siapa yang lebih cepat nulis rapot, selesai dapat hadiah. Kayak itu udah dulu Pak. Dan bisa dapat Ini nggak apa-apa, ini kan diajak orang dewasa, ini kan untuk ke anak, ya menghargai motivasi intris itu tadi motivasi yang ada di dalam diri siswa. Contoh kasus yang kedua, IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri untuk menggambar di buku pelajaran pada saat guru matematikanya. Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup, ditanya tuh IPA, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu di luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ahmad, menurut Ahmad hukuman, yang pertama hukuman. Ya. Apakah baik itu hukuman buat IPA? Tidak ya. Nah, ada contoh kasus IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Tadi udah ya. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Berarti ada yang tahu artinya hukuman dan perbedaannya, hukuman sama konsekuensi? Ahmad? Perbedaannya? Kalau hukuman, Busri kan? kalau hukuman itu tercipta dari misalkan gurunya. Kalau konsekuensinya memang itu harus dia mengerjakan yang apa yang dilakukan. Ya, kalau Busri hukuman itu dari gurunya, kalau konsekuensi itu harus Ya. dari dirinya sendiri. Harus dari dirinya sendiri. Menurut Pak Ahmad? Ya, itu sama-sama. Oke. Lihat di yang pertama, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu kan berarti guru yang melakukannya. Jadi, misalnya, kamu terlambat, silakan push up. Itu kan guru kan. Tapi kalau menggantikan kertas tugas temannya yang setelah dicoret-coret, konsekuensi berarti dia hasil perbuatan dia sendiri, ya, yang harus tanggung jawab. Mungkin itu ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi sebenarnya ada, tadi nanya dulu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati. Membuat anak, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, dengan cara hukuman anak jadi benci. Terus anak menghargai disiplin. Hukuman itu biasanya paksaan. Konsekuensinya stimulus, tanggapan, dan lain-lain. Sini. Makanya kalau kita
anak kita mendapatkan hukuman dari kita, akan timbulnya sakit hati, bahkan akan membekas sampai dewasa. Saya aja masih ingat hukuman yang saya rasakan waktu SD sampai saat ini. Ya. Saya pernah kan dihukum Pak, gara-gara saya nggak bisa nyapu, kalau saya ketok sama guru Pak. Masih membekas kan? Masih membekas Pak. Nah itu kan karena hukuman itu pasti membekas. Ya. Kalau saya dihukum dulu disetrap di pojokan suruh pegang kuping, lambat, lambat ya. Nah tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah ini perbedaannya nih. Tadi kan hukuman sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi adalah merupakan pilihan. Nah, kita tinggal pilih. Ya, kalau hukuman itu biasanya korban-korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban-korban biasanya diabaikan. Korban-korban mendapat ganti. Kemudian anak akan tersakiti seperti tadi Musri, tersakiti. Kemudian dan anak dibuat tidak nyaman, merasa bersalah. Ya kalau konsekuensi, kamu Pak Ahmad karena kamu sudah menyobek bukunya Ijun atau Nurjana, Bapak nggak mau tahu gimana caranya itu buku supaya digantikan tidak sobek lagi. Ya, dia merasa tidak nyaman akan melakukan perbuatan yang tadi, dia akan merasa tidak nyaman. Tapi kalau restitusi, masalah dipecahkan, gimana solusinya? Ya anak yang memilih. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kalau restitusi. Tapi biasanya kalau hukuman, kadang-kadang kalau sudah kena hukuman, anak-anak tidak mau, ya susah bergabung lagi dengan kelompok mereka, dikucilkan. Dan Pak Ijul bisa ke sekolahnya, ya melakukan kesalahan dihukum, pasti jam istirahat menjadi bahan ledekan. Makanya syukurin, ayo, dapat dari hukuman, akhirnya dikucilkan down, ya. Tapi kalau restitusi, ya mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan mengucilkan. Keyakinan kelas, seperti Ibu tadi bilang, kita tidak pernah melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu, kesepakatan kelas itu harus dibahas setiap mau masuk pembelajaran, walaupun dibuatnya di awal tahun. Kita ingatkan lagi sebelum melakukan pembelajaran. Ya, Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tadi kan kalau peraturan itu mendisiplinkan, ya kan? Kita ada hukuman. Tapi kalau keyakinan kelas dengan adalah keyakinan yang ada di diri siswa yang ditawarkan. Mau apa kamu di kelas? Nah, kita nanti sebelum pembelajaran kita ingatkan kembali. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker? Mengapa kita memiliki peraturan harus cuci tangan tepat waktu? Itu peraturan.
Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, ya kesepakatan kelas kan waktu di awal kita menjaga kebersihan sekolah, berdoa, aktif dalam pembelajaran. Ya. Ini contoh kesepakatan kelas. Kebutuhan dasar manusia di dunia dan kebutuhan dasar manusia, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, itu kebutuhan manusia. Dan bertahan hidup. Benar kayak ini kebutuhan manusia? Ibu butuh kasih sayang? Bapak Ibu butuh kesenangan? Bapak Ibu butuh kebebasan? Apa Bapak Ibu butuh tekanan di rumah? Yang pasti kita butuh kebebasan. Ya, kali di rumah yang butuhnya tekanan terus. Nah, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, survival, bersifat psikologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan rumah, makan. Selanjutnya masuk ke dalam kebutuhan psikologis, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, yaitu ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya yang baik. Kebebasan, yaitu menyukai hal-hal yang baru, menarik dan suka mencoba-coba. Kesenangan, fun, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Penguasaan atau power, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian dihormati dan didengarkan. Lari yang ramai dengan kendaraan, tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali Rani mengejarnya. Ketika Bu Ani bertanya, kenapa Bimo melakukan itu? Jawabnya dari Bimo adalah, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Dan seperti itu maksudnya kebutuhan apa nih anak ini? Hah? Apa kasih sayang atau apa tadi? Kebutuhan hidup? Kebebasan atau apa? Kasih sayang. Terlihat jawabnya kesenangan. Ya, karena dia senang kalau dikejar sama ibu gurunya. Ya. Yang kedua, Ibu seorang anak kelas 1 selalu berani keluar kelas menuju yang lanjutnya ya. Beda ya. Apalagi yang ramai dengan kendaraan, tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali ketika Ibu Ani bertanya kepada Bimo, melakukan jawaban dari Bimo adalah, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini kebutuhan apa sih Bimo ini? Kasih sayang. Terlihat dia benar, cinta dan kasih sayang. Kasus 3, Dinda seorang anak kelas 3 begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Ketika ibunya bertanya kenapa Dinda benci pada Ibu Rani, jawabnya dari Dinda adalah, aku sebel gambarnya tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-teman, ini apa yang bukan? Penguasaan. Melihat coba. Ya, penguasaan. Kasus 4, Dinda seorang anak kelas 3 begitu dia tiba di rumah sepulang sekolah menangis. Ya, kepada ibunya, gurunya. Ketika ibunya bertanya kenapa, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Ya, dengerin ibu guru aja. Nah, apa itu? Kebebasan. Coba kita lihat. Ya, kebebasan. Posisi kontrol. Posisi kontrol adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita bahas satu-satu. Kalau penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu penghukum. Kamu ini udah bapak bilangin. Bapak kalau lihat guru jam dulu begitu. Kamu ini dibilangin jangan ini. Begini kamu. Ya.
Kalau pembuat orang dewasa merasa berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, kalau pemotong biasanya dilakukan oleh guru-guru, ibu kecewa sama kamu. Ya biasanya, kamu itu telah melakukan kesalahan ini. Diceramahin anak itu sehingga anak itu merasa bersalah. Diceramahin, ibu kecewa banget sama ibu. Ya, jadi ceramahin itu merasa. Nah, teman, kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kenapa kamu bisa melakukan seperti itu? Ya kan? Itu sebagai teman. Tapi kalau sebagai merasa bersalah, biasanya kita anak kamu itu mencari uang dari pagi sampai sore. Kamu ini jadi anak merasa bersalah. Tapi kalau teman, kenapa kamu seperti itu? Coba jelaskan ke ibu. Ya. Kalau pemantau menghitung dan mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Dan seterusnya ada kalau pokok itu memberontak, kalau rasa-rasa menyembunyikan, menyangkal, berbohong, ketergantungan dan seterusnya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk apa tadi? Membuat merasa bersalah. Kamu tidak benar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tadi apa sih? Penghukum atau apa? Menghukum. Coba kita lihat jawabannya. Ayo, lakukan demi ibu dan bapak. Tadi apa? Manajer atau apa tadi? Teman. Coba. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Lihat. Saya kecewa sekali dengan kamu, berarti membuat orang bersalah. Kamu tidak pernah benar menghukum. Ayo lakukan demi ibu, teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker? Teman, mantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah atau nilai-nilai manajer memperbaikinya. Kalau kamu tidak, saya akan. Biasanya gitu kan kalau peraturan. Tapi kalau nilai-nilai manajer, apakah yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, kita bahas sekarang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Apakah kita sudah menerapkan segitiga restitusi ini? Biasanya kalau anak ada masalah langsung kita tegur kan, kamu kenapa kamu gini? Nah, harusnya kita harus menggunakan segitiga restitusi ini, itu menstabilkan baik bapak ibu. Ya, apa yang kamu lakukan sebenarnya? Kita tanya dulu, stabilkan dulu. Biasanya kalau anak itu kalau udah melakukan kesalahan itu, dia akan panik, lumpuh. Kita stabilkan dulu emosinya, jangan langsung diomelin, langsung dimarahin. Lalu setelah itu kita tanya permasalahannya, divalidasi kebenarannya. Jangan mencap langsung kamu salah, dicap langsung kamu ini gara-gara kamu. Dan baru nanti menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan itu sesuai dengan keyakinan dan nah, guru berkata, menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, distabilkan dulu nih. Misalnya di kelas lumayan yang itu, panggil dulu, diajak ngobrol dulu, stabilkan dulu. Karena biasanya kalau anak-anak yang berbuat salah itu takut. Bahkan saking takutnya anak berbohong ke orang tuanya. Padahal anak itu jatuh sendiri karena saking ada rasa takutnya, ditanya berbohong bahwa saya itu didorong sama anak, sama temen. Karena saking anak takut. Tapi kalau kita langsung vonis anak tersebut dengan dalam keadaan panik, maka timbulnya akan kebohongan yang muncul dari anak tersebut. Jadi kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Ya, bapak ibu juga pernah berbuat salah. Ya bukan hanya di sekolah ya, di rumah juga.
Jangan begitu, Bapak juga dulu mengalami masa kecil, pernah berbuat salah, ya, sama orang tua pernah berbohong. Jadi distabilkan dulu sama orang tua, sama guru, jangan langsung menghakimi. Ya, stabilkan dulu, terus validasi kesalahannya, ditanya kesalahannya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ditanya, ayo, yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap kamu. Jadi divalidasi dulu. Terakhir, menanyakan keyakinan apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai universal, kelas yang ideal, kamu ingin jadi anak seperti apa? Contoh kasus, ya. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah. Bagaimana sepatu, Sabrina menjawab mengenai sepatu yang berwarna hitam. Namun terburu-buru, Sabrina sudah berusaha menjelaskan, Pak, saya salah sepatu. Tapi Pak Lukman tetap peraturan sekolah di sini pakai sepatu apa? Jadi, nah yang dilakukan Pak Lukman ini termasuk apa tadi? Pak Lukman ini tidak melakukan tes susi. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada pihak Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Tapi tetap Pak Lukman, udah copot sepatunya, kamu jangan pakai sepatu. Ya, masuknya tadi ke hukuman atau konsekuensi itu. Suruh berlari tanpa menggunakan sepatu, masuknya ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman kan? Ya, hukuman. Dalam kasus di atas, sikap posisi kontrol apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Hukuman ya, bukan konsekuensi ya, bukan. Ini ada contoh kasus 2, sama seperti ini. Nah, refleksi. Sebelum saya tutup, saya melakukan refleksi dulu. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Coba menandak hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan resolusi. Perubahan apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Selama ini Ibu menggunakan apa? Hukuman, konsekuensi, apa resolusi? Semuanya. Konsekuensi. Belum ke tahap restitusi belum? Ya. Coba kasih tepuk tangan buat Ibu Nanda. Nah, satu lagi, menurut Bapak Ibu bagaimana budaya positif diterapkan di lingkungan sekolah? Menurut Bapak Ibu gimana? Setuju atau enggak? Pak Ijul gimana? Pak Ijul selama ini pembelajaran menggunakan hukuman? Ya. Jadi ada dua faktor itu, ada dua kejadian dan dua cara. Yang pertama itu kejadian di saat anak kelas. Ini ada di pertanyaannya itu ya. Iya. Ya. Kemudian yang kedua perihal anak-anak itu melanggar peraturan seperti melakukan hal yang bisa dikategori ya. Jadi yang pertama ini saya melakukan cara kepada anak tersebut tadi yang anak telat. Jadi waktu anak ini telat, saya nggak berikan hukuman. Cuma dalam perjalanan pelajaran, saya selalu cecer dengan pertanyaan. Waktu itu kelasnya aku nyari ada namanya hakim, dia suka telat, dia istirahat. Jadi saya nggak hukum gitu loh Pak. Jadi saya hanya cecer dalam pertanyaan sehingga dia sadar.
Pak, kok saya mulu yang ditanya? Saya tanya balik. Selama ini kamu sadar terus kenapa Bapak tanya terus? Oh iya Pak, saya telat. Cuma di situ ada titiknya Pak. Di saat ulangan saya mencari pertanyaan soal apalat apa artinya. Kemudian akhirnya berapa? Ya saya bilang tadi soal bertanya. Akhirnya pikir itu pas dia ulangan dia bisa mengerti. Nah, apakah itu suatu hukuman atau restriksi? Nah, yang kedua, mungkin ini bisa jatuhnya hukuman nih. Anak bully, emang saya juga mungkin apa ya, sikap saya mungkin dikenal anak-anak yang lain saya yaitu ini saya pernah bilang anak saya kalau ada yang sampai karena kebulian mungkin saya jatuhnya generasi pertama generasi karena emang saya tidak suka dengan sikap lain. Mungkin yang Bapak tahu lah, ya mungkin dari cara saya bukan yang nggak bentak ya artinya tegas lah gitu. Nah itu hukuman apa cuma melakukan lu harus ini, lu harus ini cuma yang ucapan aja yang tegas itu hukuman apa? Jadi ada dua tadi. Yang pertama, Cecar pertanyaan itu termasuk hukuman. Hukuman sifatnya berupa pertanyaan segala macam. Ya. Hukuman karena kan dia terus hukuman kan ditanya di depan orang, nanya di depan anak-anaknya. Dia merasa itu, dia merasa sama hati gue bertanya kenapa harus saya terus? Ya kan itu kan timbullah berarti ketidaknyamanan. Ya, ketidaknyamanan. Yang kedua tadi masalah kalau ada masalah saya nggak suka dengan bullying saya akan ini itu juga termasuknya kita hukuman terlalu dekat. Kita punya keyakinan kelas yang dibuat. Bapak ini sebelum awal-awal membuat keyakinan kelas dulu nggak bersama anak-anak. Nah, berarti kan kita walaupun kita sebagai guru bidang studi kita bikin keyakinan kelas. Ayo, kita bikin keyakinan kita bilang oh, tidak boleh membuli, tidak boleh apa, ya. Jadi nanti kita kembalikan lagi kalau jika anak itu melakukan kesalahan seperti itu, kita feedback lagi ke keyakinan kelas itu, ditarik lagi benang merah yang belakang. Kan kita udah melakukan keyakinan kelas dulu, itu kan kesepakatan kita bersama. Ya, betul. Kenapa Bapak Ibu menganggap kesepakatan bersama? Ya itu, terima kasih. Nah, ada juga pertanyaan seperti pertanyaan udah dari Pak Ibu sekarang apa ada yang lagi bertanyakan? Ya, Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dan Pak Ibu atas waktunya. Sangat bagus sekali apa yang disampaikan dari Pak Anas mengenai disiplin positif yang semestinya kita sebagai guru harus melakukan eksekusi dalam menerapkan disiplin positif atau budaya positif di lingkungan sekolah kita ya. Tadi di segi tiga restitusi yang Bapak jelaskan itu ada yang pertama menstabilkan kondisi murid, lalu memvalidasi kesalahan, dan yang terakhir itu apa Pak tadi Pak? Maaf saya lupa Pak. Iya disesuaikan Pak. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan, ya, keyakinan itu kan yang kita sepakati dan baik itu secara tertulis ataupun keyakinan norma-norma yang berlaku di lingkungan kita gitu ya Pak. Dan restitusi ini kalau nggak salah tadi Bapak menjelaskan solusinya itu datang dari murid. Artinya murid memiliki inisiatif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, yang tidak lain adalah buah dari kesalahan yang dia lakukan. Tapi kadang gini Pak, kadang agak sulit kita untuk memancing anak memiliki pemikiran untuk mengatasi masalah. Ya bisa jadi karena lugu, juga karena takut, sehingga dia tidak kepikiran tuh ini masalah harusnya diapakan agar selesai. Nah, ada kiat-kiat nggak Pak untuk agar anak lebih berani melakukan atau menyatakan kemauannya, terutama dalam masalah yang sudah dibuat oleh dia sendiri, Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tentang
kejadian yang dia lakukan. Ya. Dengan cara apa stimulus itu Pak? Ya tadi, ya. Jangan langsung mengucap anak itu salah. Saya pernah tadi kan dibilang, jadi anak itu distabilkan dulu kondisinya. Biasanya kan anak kalau udah melakukan kesalahan panik, ngegeget kalau bahasa kita kan, takut, ya takut diomelin dulu, takut diomelin orang tua. Ya, misalnya contoh, ya di kelas saya misalnya yang berantem, ada yang main tarik-tarikan baju, tahu-tahu kakinya kelepas. Ya. Kita jangan langsung, kamu apa yang kamu lakukan? Lihat nih, baju teman kamu copot, sobek. Padahal kondisi anak itu masih dalam keadaan panik, masih keadaan takut. Kita stabilkan dulu, kita panggil. Ya, tanya, memang apa permasalahannya? Bagaimana menceritakan kejadiannya? Ya, divalidasi dulu gimana, apa emang anak itu emang yang salah siapa. Terus kita setelah itu baru kita menanyakan keyakinan kelas, benar nggak yang kamu lakukan seperti itu? Kan kita dulu pernah melakukan keyakinan kelas, tidak boleh membuli, tidak boleh ya berantem. Kita balik lagi lah ke keyakinan kelas yang disepakati bersama ke norma-norma yang telah kita apa, menurut kamu benar nggak kalau narik baju teman kamu ya sampai lepas begitu? Enggak Pak. Terus kita kasih ya kamu bisa menjahit, bisa Pak, ayo Bapak ajarkan gimana cara menjahit kancing teman kamu ya, biar dia ya menyelesaikannya sendiri. Kalau sudah bisa menjahit silakan, dia akan berpikir, oh dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia pasang kasih kancing teman bajunya. Kita seperti itu nggak? Ya, tapi seperti itu Pak Wei. Ya, gimana? Ahmad Wei. Ya jadi kita jangan langsung mengambil keputusan yang belum tentu anak itu melakukannya. Kita stimulus dulu. Ya, kita harus tahu segitiga asumsi ini, menstabilkan identitasnya, terus validasi tindakan yang salah, terus baru menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu gimana? Kamu tahu itu perbuatan salah? Selama ini kan enggak kita. Ya. Nah, ini padahal dia nggak sengaja lagi, ya anak panik, sakit, nyangkut bajunya. Tapi kita udah, karena panik kan otomatis anak yang itu takut dimarahin sama mamanya, tak panik, pasti tanya langsung berbohong kan timbulnya. Ya, jadi kita harus menstabilkan dulu. Ya, mungkin itu pertanyaan. Oh, silakan Pak Bagus. Ya, saya mau menanyakan untuk yang pertama itu kan Pak Nan bilang katanya anak itu sebenarnya bukan sebagai kertas kosong, dia sudah memiliki bakat bawaan. Nah, kita sebagai guru kadang tahu nih bakat anak ini di bidang ini, tapi kesukaan dan keinginan dia beda dengan apa yang kita lihat. Nah, gimana cara kita sebagai guru itu menebalkan bakatnya anak ini, gitu loh. Sebenarnya anak ini tuh bakatnya ada di A, tapi dia sukanya ada di B. Nah, kita sebagai guru nih gimana untuk menebalkan bakat anak itu biar muncul? Anak itu sukanya Misalkan di A, di sepak bola misalkan, tapi keinginan dia hanya ada di bulu tangkis. Nah, sedangkan kita kan sebagai guru dan pembimbing berarti tahu nih bakat dia ada di A. Nah, sedangkan kita mau menebalkan bakatnya anak itu, anak didik itu. Nah, gimana caranya? Gitu loh, untuk menebalkannya, untuk menarik gitu biar kelihatan bakatnya dia di kemudian hari. Terima kasih. Saya tadi bilang bahwa anak itu terlahir bukan sebagai kertas kosong, tapi sudah mempunyai bakat dan minat
kita tinggal mengarahkan, tinggal menebarkan atau bagus. Saya tahu anak itu minatnya di sepak bola, tapi dia bakatnya di sepak bola, tapi minatnya bulu tangkis. Bagaimana cara menebarkan? Kita itu sebagai seorang guru, ya, kalau udah ketahuan bakatnya anak, tapi anak tidak menjalankan tentang misalnya bakatnya di sepak bola, tapi anak itu malah ke bulu tangkis. Ya kita tinggal mengarahkan, ya, memberikan stimulus dalam pembelajaran segala macam, pembelajaran PJOK misalnya. Ya. Otomatis anak itu bakatnya itu kalau sudah anak itu misalnya menyukai sesuatu, apalagi punya bakat, kita tinggal memberikan stimulus saja sebagai guru. Ya, stimulus dia, oh kamu itu ajak sering bermain sepak bola supaya anak itu senang. Ya. Tapi dia jangan meninggalkan dia juga senang ke batu. Bapak juga jangan memaksakan kamu udah berhenti ke badminton, udah fokus aja di sepak bola, jangan. Anak itu kan masing-masing punya keinginan ya. Kita cukup ngasih stimulus dalam pembelajaran mungkin lebih diajak dia ke sepak bola supaya dia senang ke arah sepak bola. Kalau dia udah senang, kalau dia udah cinta ke itu, mungkin anak itu akan terus mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin begitu. Ada tambahan mungkin dari yang lain? Mungkin menyinggung dari Pak Bagus ya. Selain minat bakat, anak pun bukan anak saja, kita juga memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu ada 5 tadi sudah dijelaskan. Salah satunya adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini hal yang akan dilakukan secara berulang dan itu menyenangkan, itu akan jauh lebih efektif perkembangannya dibandingkan hanya kita melihat bakat dan tapi minatnya nggak ada. Maksudnya gitu kan ya. Jadi kita juga harus mempertimbangkan minat anak dan bukan hanya mempertimbangkan bakat anak. Makanya disebutnya minat bakat. Ketika anak sudah minat dan bakat, itu perkembangan anak baik secara kognitif dan afektif dan sebagainya itu akan lebih efektif, Pak. Bagus, saya rasa begitu. Kalau dari penjelasan Pak, nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Karena kalau dia tidak memiliki kesenangan dalam perjalanannya, itu akan stuck dan tidak akan berkembang jauh dari apa yang kita harapkan. Meskipun kita sebagai guru itu memandang bakat anak itu lebih ke sepak bola tadi. Bikin cinta dulu katanya. Iya. Ya, soalnya sebagai tambahan saya juga, soalnya problematika kita di lapangan begitu Pak. Anak ini macam-macam kesukaannya. Sedangkan kita membawakan materi satu, misalnya sepak bola. Yang suka sepak bola akan mengikuti, yang tidak akan males-malesan itu gitu loh. Dan itu tidak akan menjadi problem ketika kita posisi kita tidak berekspektasi atas anak untuk bisa hal tersebut. Gitu. Itu yang disebut dengan menuntun, karena kita mempunyai ekspektasi tinggi terhadap anak. Kamu tuh bisa sepak bola, kamu tuh harus gini. Akhirnya kita melupakan filosofi menuntun tadi. Gitu. Demikian dari saya. Jadi jangan mentang-mentang Pak Bagus S2-nya futsal, yang punya permasalahan ambil ya. Supaya sebenarnya futsal semua. Pandai-pandai bagaimana Iya, caranya berbicara memang saya kepada pernah ngalamin Pak Bagus dulu belajar olahraga. Tapi kalau kita mengajarkan sepak bola yang nggak senang sepak bola ya mungkin akan malas-malasan. Ya benar kata Pak, jangan dijadikan ukuran di situ. Kita kan kalau ekspektasinya sebagai kita anak harus bisa sepak bola ya kita akan kecewa timbulnya. Tapi kan kita tujuan kita menyampaikan materi itu kan sekedar menyampaikan materi yang telah ada di materi yang harus kita sampaikan. Setelah itu kan anak sesuai kesenangannya masing-masing di olahraganya. kalau begitu berarti kesian guru kelas Pak. Guru kelas kan semua memegang bidang studi. Kalau misalnya ngajarkan matematika, bocah itu segitu banyak yang 43 anak misalnya, senangnya matematik 2. Yang lain misalnya hari itu ngajarkan matematik, anak tidak senang pelajaran matematik, mungkin yang lain pada main mulai.
bagus. Bagaimana caranya kita selaku guru? Jangan diantepin bocah bobong orang senang matematika. Ayo bisa main gape di luar ya, di belakang ya, nggak bisa begitu. Bagaimana caranya merangkul siswa, membujuk siswa, mengajak siswa, memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran tersebut walaupun dia agak resep. Takbir. Sama sama kita. Bukan berarti tidak mengikuti, tapi mungkin sebagian murid tidak pandai di bagian itu. Ya bisa. Ya misalnya Kan kalau udah nggak senang nggak pandai, malas ngeliatnya. Kita kan bagus ya. ya jadi yang lain bukannya tidak mungkin, tapi mungkin mereka tidak pandai. Timbulan tadi rasa Awal males. ya. Jadi begitu mungkin Pak Bagus. Ya mungkin itu aja pemaparan dari saya tentang desiminasi apa dibuat positif atau dibuat belajar. Yang lebih saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih juga sekali lagi buat Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk belajar bersama ya. Belajar bersama di sini bukan saya mengajari atau menjadi Bapak Ibu, tapi kita belajar bersama. Sama saya juga masih belajar. Ya, Pak W sama belajar, saya juga memang masih butuh bimbingan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.